Banyak orang yang ketika mulai mempelajari spiritual mungkin cenderung akan merasa lebih tahu daripada orang lain, merasa lebih pintar daripada orang lain, bahkan tidak jarang mungkin tanpa kita sadari kita menjudge orang lain dengan kata-kata katanya orang spiritual, tapi kok tidak berspiritual. Selamat datang lagi di Rex Jernih Spiritual, masih barengan sama saya Riesta Rahma. Kali ini kita akan membahas lebih dalam tentang manusia berspiritual. Oke, stop. Jangan dulu menjudge siapapun bahwa mereka tidak berspiritual atau mereka tidak seharusnya melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan spiritual. First thing first, spiritual itu bukan agama. Kalau agama punya banyak aturan, mana yang boleh dilakukan, mana yang tidak, mana perilaku yang akan membawa pahala ataupun perilaku yang membawa dosa. Berbeda dengan spiritual, the only rules in spirituality is just no rules. Tidak ada aturannya. Karena kita sebagai makhluk di alam semesta ini diberikan kebebasan, diberikan free will oleh semesta untuk melakukan apapun yang ingin kita lakukan. Jadi, kalian bebas melakukan apapun, kita bebas untuk melakukan apapun. Karena sejatinya seorang manusia ini adalah makhluk spiritual yang bebas. Get your own freedom. Ketika kita mendalami spiritualitas kita butuh membebaskan diri kita dari batasan-batasan pemikiran, batasan-batasan aturan-aturan, batasan-batasan norma, batasan-batasan harus dan jangan dilakukan, baik atau jahat, bagus atau buruk. Hal itu harus kita lepaskan karena ada yang disebut dengan hukum duality. Dalam segala hal itu pasti ada dualitinya, pasti ada polaritinya. Polarity atau duality ini adalah lawan dari segala hal tersebut. Katakanlah kita melakukan hal baik. Untuk siapa? Menurut kita itu hal baik, tapi mungkin buat orang lain itu belum tentu baik. Ada dualitinya. Jadi, karena ada duality tersebut, kita diberikan kebebasan untuk menentukan apa yang harus dan tidak harus, atau apa yang boleh dan tidak boleh kita lakukan, tergantung dari diri kita sendiri. Jadi, tidak ada aturannya bahwa ketika kita mendalami spiritualitas kita harus bertindak seperti orang spiritual. Apa yang harus dilakukan? Ya, kalau misalkan kita pengen jadi orang yang berspiritual, kita butuh bebas. Kita butuh bebas. Tapi bebas itu seperti apa? Ada satu value di dalam spiritualitas. Nilai yang paling besar dan paling tinggi yang dijunjung oleh spiritualitas adalah cinta. Love. Sebelum kita membahas tentang cinta, apa itu cinta? Nanti kita akan bahas di video berikutnya tentang apa itu cinta. Sekarang kita bahas dulu tentang kebebasan dalam berspiritualitas. Itu maksudnya kayak gimana? Apakah ketika kita berspiritual, kita bebas, terus kita boleh mencuri? Apakah ketika kita berspiritual, terus kita bebas, terus kita boleh membunuh? Apakah ketika kita berspiritual lalu kita bebas terus kita bebas untuk ngomongin orang seenak jidat kita? Enggak, bukan kayak gitu. Ini mungkin makanya kenapa pelajaran spiritualisme ini tidak diajarkan di sekolah dasar, yang padahal ini adalah fondasi dari kehidupan kita. Karena mungkin akan terlalu sulit dipahami oleh ego manusia. Karena kita sudah memiliki batasan-batasan tentang apa yang baik dan apa yang tidak baik, yang boleh dan tidak boleh dilakukan menurut batasan apapun itu. Entah itu norma, agama, hukum, dan lain sebagainya. Spiritual itu bebas. Tapi ini butuh kedewasaan dan kebijaksanaan dalam melakukan sesuatu dan mengambil segala keputusan di dalam kehidupan kita.
Jadi, kedewasaan dan kebijaksanaan seperti apa yang dibutuhkan dalam mengkaji spiritual? Balik lagi, ada nilainya, cinta kasih. Kita bebas melakukan apapun yang diinginkan oleh kita, terserah kita. Ya, bebas, terserah kita. Asalkan segala hal tersebut memiliki nilai cinta kasih di dalamnya. Maka dari itu, kita butuh memunculkan dulu cinta kasih di dalam diri kita, baru kita akan paham. Ketika cinta kasih tersebut muncul, kita akan mulai membuat boundaries, kita akan mulai membuat batasan. Jadi bukan aturan, tapi batasan-batasan. Batasannya apa aja? Batasannya terserah kalian. Yang paling penting di dalam berkehidupan, berhubungan dengan orang lain, ingat satu hal. Perlakukanlah orang lain seperti kita ingin diperlakukan oleh mereka. Ketika kita membuat batasan, bayangkan bahwa mereka itu adalah diri kita. Kalau misalkan nih contohnya kita seneng ngomongin orang. Kalau kita diomongin orang, kita bakal suka apa enggak? Kalau misalkan kita nggak suka diomongin orang, berarti bikin batasan, jangan ngomongin orang. Terus banyak lagi, ada orang yang nggak suka dibohongin. Kalau misalkan kita nggak suka dibohongin orang, berarti kita jangan membohongi. Atau ketika kita punya barang kita nggak mau dicuri, tandanya kita kasih boundaries di dalam diri kita, jangan mencuri. Jadi boundariesnya, batasannya adalah perlakukanlah orang lain seperti kita ingin diperlakukan oleh mereka. Jadi tergantung kalian, asal di sana ada nilai cinta kasihnya. Kalau misalkan kita mau jahatin orang, boleh apa enggak? Ya silahkan. Kalau misalkan kalian memang mengizinkan orang lain ngejahatin kalian, itu jadi batasan, itu jadi boundariesmu. Jadi jangan salahkan semesta ketika kita melakukan sebuah tindakan kejahatan, lalu ada orang jahat sama kita juga. Karena itu boundariesmu. Ketika kita melakukan sesuatu, melakukan suatu tindakan tertentu, dan kita tidak sadar bahwa itu merugikan orang lain, kita akan secara otomatis diingatkan nanti sama semesta dengan adanya perilaku-perilaku orang lain yang mungkin merugikan kita. Nah, kalau misalkan udah sadar, segera diganti boundariesnya, segera dibikin boundaries baru, batasan baru. Jadi, kalau misalkan ada yang bilang nih, berspiritual itu harus vegan, bener apa enggak? Enggak. Berspiritual itu harus meditasi, bener apa enggak? Enggak juga. Berspiritual itu harus self love, bener apa enggak? Enggak juga. Tapi lihat hal-hal tersebut, apakah yang ingin kalian terima dari orang lain atau tidak? Jika tidak, jangan pernah dilakukan. Jika kalian bersedia, ya silahkan lakukan. Ini pun berhubungan dengan segala sesuatu yang terjadi di kehidupan kita. Jika kita rasa itu adalah sesuatu yang merugikan kita atau membuat diri kita jadi sengsara, tandanya kita mengizinkan hal tersebut datang ke dalam diri kita tanpa kita sadari. Ada karmiknya ya. Nanti kita akan bahas juga tentang karmik di next video. Sekarang kita lanjutin dulu dengan tadi, bebas. Semesta memiliki satu hukum, satu aturan, yaitu free will, kebebasan, kehendak bagi seluruh makhluk di alam semesta ini. Jadi kalian bebas ngapain aja. Tadi, tapinya butuh bijaksana, butuh dewasa, perlakukanlah orang lain seperti kita ingin diperlakukan. Karena akan ada karmiknya. Ketika kita melakukan sesuatu tindakan baik, hal tersebut akan dilakukan juga oleh orang lain pada kita. Kalau misalkan kita melakukan suatu tindakan jahat, hal tersebut akan dilakukan juga terhadap orang lain kepada kita karena free will, boundariesnya tersebut kita di situ. Nah, satu hal lagi yang menentukan arah kebebasan kita dalam berkehendak, itu apa? Ingat teman-teman, semesta memberikan kita kehendak bebas untuk melakukan apapun. Tuhan tuh baik banget. Melakukan apapun sesuai dengan keinginan kita. Tapi jangan pernah lupa bahwa semesta itu sendiri, Tuhan itu sendiri punya kehendaknya sendiri. Dan Tuhan punya kehendak terhadap diri kita. Tuhan punya tujuan
Kenapa kita harus dilahirkan di dunia ini, di alam semesta ini? Ada purpose-nya. Dan berasal dari purpose itu, kita akan diberikan sebuah misi. Sebuah misi hidup yang butuh kita lakukan karena itu tugas dari semesta. Free will dari semesta. Atau singkatnya itu adalah sebuah pekerjaan, tugas yang ditunjuk kepada kita untuk dilakukan oleh Tuhan itu sendiri. Jadi sebelum kita ngomongin tentang aku kan makhluk berspiritual dan aku bebas, berarti kita butuh tahu dulu apa sih misi hidup yang diberikan oleh Tuhan terhadap kita, kemana arah tujuan hidup kita, supaya kita melakukan segala sesuatu sesuai dengan arahan ke jalan menuju tujuan hidup kita. Apa sih tujuan hidup kita semua di dunia ini? Balik lagi, tujuan hidup dari seluruh makhluk di alam semesta ini adalah untuk menyebarkan cinta kasih. Tapi misi hidupnya beda-beda. Tujuan hidupnya adalah cinta dan misi hidupnya tergantung dari kalian sendiri. Coba lihat tujuan, cita-cita besar kalian saat ini untuk dunia itu pengen ngapain? Disitulah misi hidup kalian. Kalau udah ketemu, segera lakukan. Karena kalau enggak, kalau kalian udah tahu misi hidup kalian dan kalian tidak melakukan, seolah-olah nanti kalian akan dikejar-kejar sendiri sama semesta itu sendiri untuk cepat-cepat lakuin itu. Karena semesta needs you. Jadi balik lagi, apa yang disebut dengan manusia berspiritual? Nah, manusia yang berspiritual adalah manusia yang memiliki kehendak bebas untuk melakukan misi hidupnya menuju tujuan hidup yang diberikan oleh alam semesta ini. Jadi balik lagi, bukan masalah ini harus dilakukan, ini jangan dilakukan, bukan itunya teman-teman. Tapi temukan misi hidup kalian, ikuti arahnya, kehendakmu adalah kehidupanmu. Freedom, bebas, membebaskan pikiran kita, membebaskan tubuh kita, membebaskan perasaan kita dari batasan-batasan yang mengganggu perjalanan kehidupan kita. Jadi jangan cepat menjudge orang lain karena mungkin yang orang lain itu lakukan menurut kita tidak sesuai dengan pandangan spiritual kita, tapi buat mereka itu adalah cara untuk menjalani kehidupan mereka. Dan disitulah kita disebut dengan manusia yang berspiritual. Terakhir dari aku, siapapun kalian, saat ini kalian di jalan yang benar. Jangan pernah ragu, ikuti intuisimu. Kamu punya kehendak untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik mulai dari sekarang. Temukan cinta kasih, semesta selalu merestui, jalani misi hidupmu. Dan kalau misalkan teman-teman sedang merasa membutuhkan konsultasi atau merasa perlu bantuan dalam perjalanan spiritual awakening-nya, tidak lupa aku ingatkan juga bahwa kita punya Instagram di @rexjourney.id. Jadi teman-teman yang membutuhkan konsultasi bisa langsung hubungi Mimin di Instagram kami. Nanti kita ngobrol bareng, ngobrol langsung secara private. Terima kasih banyak kalau teman-teman suka video ini, boleh di-like. Kasihin juga ke teman-temannya yang lain yang sedang membutuhkan, yang sedang dalam proses spiritual awakening, yang sedang mencari jati dirinya dengan cara berspiritual. Jangan pernah ragu, ikuti langkahmu. Teman-teman juga boleh komen sesuatu di bawah kalau misalkan teman-teman pengen ngebahas suatu topik di next video, silahkan. Yang baru aja bergabung di channel Rex Journey Spiritual, kalau misalkan teman-teman belum subscribe, boleh minta bantuannya, keikhlasannya untuk mensubscribe channel ini biar lebih banyak lagi orang-orang yang berani mendalami spiritualitasnya. Semoga perjalanan spiritual awakening kalian berjalan dengan lancar, tetap trust dan surrender, percaya dan berserah kepada diri kita sendiri dan alam semesta. Terima kasih banyak udah menonton video ini. Sampai jumpa di next video. Dadah!